kasus intoleransi beragama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, permasalahan tentang agama itu sering terjadi di Indonesia. Dikarenakan di Indonesia itu sendiri terdapat banyak suku, budaya, agama yang tergabung di dalamnya. Karena hal itu juga sering terjadi tentang masalah intoleransi beragama di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang masalah intoleransi beragama di Indonesia, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada teman-teman yang berbeda agama dan ingin mengetahui apa pendapatnya mereka. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus intoleransi beragama di Indonesia? Menurut saya sih sikap-sikap seperti itu harusnya dihilangkan karena dapat memecah persatuan dalam suatu masyarakat. Kasus intoleransi di Indonesia sangatlah tidak dibenarkan karena kita ketahui setiap agama itu pastilah mengajarkan kebaikan. Keberagaman adalah rahmat dan berkah dan keuntungan jika kita dewasa dan bijak dalam menanggapinya. Menurut saya memang pemahaman orang-orang tersebut yang masih kurang. Ditambah lagi adanya oknum-oknum yang berusaha memprovokasi dan menyebarkan ujaran kebencian. Kasus intoleransi di Indonesia ini sering kita dengar, baik dari radio ataupun televisi, dan sering kita baca mungkin dari koran. Biasanya kasus intoleransi ini sebenarnya sering terjadi, namun jika terjadi permasalahan itu bagaimana cara kita menyikapinya untuk mencari tahu kebenaran tentang berita tersebut, baik dari Google ataupun sebagainya. Banyak dari mereka yang nggak setuju tentang kasus intoleransi beragama di Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Pertanyaan kedua, apa penyebab kasus intoleransi beragama di Indonesia? Menurut saya sih banyak masyarakat yang ego dan fanatik dengan agama sendiri dan mudah terprovokasi tentang agama gitu. Salah satunya itu miskomunikasi. Contohnya pada kasus penolakan pembangunan Masjid At-Tabayun di area TPIM. Terjadi miskomunikasi yang menyebabkan warga memprotes prosedur pendirian bangunan. Padahal menurut pengurus masjid, prosedur pembangunan sudahlah sesuai. Menurut saya itu ada beberapa penyebab kasus intoleransi beragama. Menurut berita yang saya baca, dari penolakan tentang pembangunan gereja di Indonesia, ya salah satunya di Karimun. Pertama itu adanya bedanya agama, suku, dan ras. Yang kedua itu bedanya pendapat. Yang ketiga itu tentang kurangnya komunikasi. Menurut saya itu adalah sikap dari kurang pahamnya kita atas apa itu mayoritas dan minoritas, yang mana kita mengartikan bahwa mayoritas adalah suatu kaum yang bisa membantai suatu kaum minoritas, padahal itu salah. Padahal negara kita ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dan kita setara atas simbol itu. Maka dari itu kita harus memperbaiki pola pikir kita atas perbedaan kata mayoritas dan minoritas. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus intoleransi beragama di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pemahaman antar umat beragama. Yang kedua, kurangnya komunikasi antar masyarakat. Yang ketiga, ada masyarakat yang menganggap bahwasanya agama mereka adalah yang paling baik dan agama yang lain itu adalah salah. Pertanyaan ketiga, apa kemudian solusi yang dapat diberikan untuk menangani kasus intoleransi beragama di Indonesia? Seharusnya ya instansi atau lembaga pemerintah atau pengadilan hukum itu ikut andil dalam menyelesaikan kasus ini, karena terkadang tuh kalau hanya bermusyawarah dengan masyarakat setempat tuh tidak dapat menyelesaikan masalah intoleransi tersebut. Kadang tuh pengadilan setempat tuh harus ikut andil untuk menyelesaikan. Kita jangan menonjolkan atau membanding-bandingkan agama kita kepada orang lain. Contohnya kita membuat seolah-olah agama kita lebih baik daripada agama orang lain. Nah, itu tidak bisa ditiru. Sikap intoleransi di Indonesia masih sangat-sangat buruk, masih banyak terjadinya kesalahpahaman, tidak saling menghargai, apalagi banyak orang yang mudah sekali termakan hoax, sehingga terjadinya banyak pemikiran-pemikiran negatif mengenai suku atau agama yang lain. Kalau solusi mengatasi gitu ya, sikap saling menghargai yang harus ditanamkan sejak dini. Kita harus memiliki mindset atau pola pikir di mana setiap manusia memiliki kewajiban yang sama dan setiap manusia memiliki hak yang sama. Jadi kita tidak akan melakukan hal-hal yang intoleransi dan kita tidak akan mendapatkan hal-hal intoleransi kepada diri kita. Jadi untuk pemerintah menurut saya, khususnya Kementerian Pendidikan, memberikan pendidikan siswa-siswa di bangku SD, biasanya di bangku SD yang rentan terhadap perbedaan, karena situlah biasanya awal kita harus mengajarkan bahwa kita memiliki hak yang sama loh dengan orang lain dan kita memiliki kewajiban yang sama loh. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan. Kita itu sama dalam negara ini. Jadi solusi yang ingin saya berikan kepada pemerintah
untuk memperbaiki lagi taraf pelajaran agama untuk anak-anak di masa yang akan datang, supaya masa depan Indonesia itu toleransinya itu lebih bagus dan lebih baik, persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat dilihat dari pendapat yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian bahwasanya pemahaman tentang antar umat beragama itu sangat penting, dan juga pemahaman sejak dini itu sangat penting. Pemahaman tentang antar umat beragama yang harus ditanamkan dari kanak-kanak hingga orang dewasa pun harus memahaminya. Serta pemerintah juga harus ikut andil dalam menangani kasus ini. Kesimpulan dari ketiga pertanyaan yang telah kita lontarkan kepada teman-teman sekalian dan juga telah kita dengarkan pendapat dari teman-teman sekalian adalah bahwasanya kita adalah masyarakat sosial yang hidup di Indonesia yang tergabung di dalam banyaknya suku, ras, budaya, serta agama. Banyak sekali faktor yang dapat memecah belah kita di dalam masyarakat dikarenakan kasus intoleransi beragama di Indonesia ini, seperti kurangnya komunikasi, kurangnya pemahaman antar umat beragama, serta ada yang merasa bahwasanya agama mereka yang dianut di suatu masyarakat adalah agama yang paling baik dan agama yang lain itu adalah salah. Hal itu tidak dapat dibenarkan, dikarenakan harusnya dengan adanya perbedaan tersebut kita dapat lebih memahami arti dari menghargai. Hal ini masih dapat dicegah dengan tergabungnya pemerintah dan juga masyarakat yang ikut andil dalam memecah kasus intoleransi beragama di Indonesia ini, agar tidak terjadinya lagi kasus intoleransi beragama di masyarakat sekitar, agar kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih tentram untuk kedepannya.